Selamat datang di Ngeteh Dulu, tempat ngobrol santai, seru, dan pastinya penuh insight buat kalian semua. Bareng aku Zaneta Dan bareng aku Sonya. kita bakal bahas gimana sih upaya menjaga keutuhan wilayah dan sikap yang mengancam keutuhan wilayah. Jadi kalian bisa siapin kopi, teh, atau camilan favorit kalian. Dan yuk kita mulai obrolannya. Jadi kalian boleh perkenalin diri dulu masing-masing. Oke, dulu dari kamu. Nama saya Jessica. Nama saya Andika. Dan nama saya Hiskia. Jadi kami ingin menanyakan yang pastinya perlu ditanyakan kepada Jessica, Andika, dan Hiskia. Dan pasti sekitaran topi ini ya. Nah, jadi ini pertanyaan pertama untuk Andika. Ya, menurut kamu upaya untuk menjaga keutuhan wilayah itu gimana? Boleh dijelaskan dengan kata-kata sendiri. Upaya menjaga keutuhan wilayah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam melakukan nilai-nilai Pancasila. Nah, cara kita melakukannya itu adalah pertama, kita harus menumbuhkan rasa empati di dalam diri kita dengan cara melihat keadaan sekitar sehingga kita dapat lebih terbuka, menjalin komunikasi dengan orang sekitar, dan kemudian mulailah kita mendapatkan ilmu sosial secara banyak. Lalu kita dapat melaksanakannya. Dan cara lainnya adalah memperketat peraturan tentang persatuan dan kesatuan. Kan mungkin ada kayak peraturan yang kurang ketat gitu dalam menjaga persatuan. Contohnya pasal segini hanya membuat hukuman ringan tuh yang mengadakan kejahatan militer secara tiba-tiba. Ya itu bisa diperkuat dengan contohnya jadi dihukum mati hukumannya gitu. Nah, cara lain adalah mengubah kurikulum menjadi kurikulum yang lebih baik dan bermanfaat, dan juga menumbuhkan ya nilai-nilai Pancasila ini tadi. Nah, dengan adanya kurikulum yang seperti itu, karakternya sudah dibangun dari sejak kecil sehingga bertumbuh menjadi orang yang cerdas dan bermanfaat untuk memajukan bangsa dan negara. Mungkin itu saja dulu. Ini sekarang pertanyaan buat kakak cantik Jasmine. Nah kak, jadi menurut kamu apa sih sikap yang mengancam keutuhan wilayah? Silahkan. Contoh sikap yang mengancam keutuhan wilayah itu ada beberapa. Yang pertama itu seperti sikap intoleran terhadap perbedaan keyakinan, suku atau budaya. Nah itu biasanya itu kalau ada orang yang sukunya berbeda dengan kita, dan kita itu kadang emang ada beberapa orang yang suka gak terima lihat orang seperti itu. Jadinya kadang mereka mengejek atau bahkan membuli orang tersebut. Yang kedua ada perilaku diskriminatif. Perilaku diskriminatif itu seperti sikap intoleran juga, cuman perilaku diskriminatif itu lebih kejam istilahnya. Dia lebih mengucilkan gitu, diskriminatif. Yang ketiga ada merendahkan suku daerah lain. Biasanya merendahkan suku daerah lain karena menganggap kalau suku kita itu paling benar, paling bagus, dan punya mereka itu salah. Itu biasanya sering terjadi untuk orang-orang yang memang tidak terlalu menghargai hal tersebut. Lalu ada penyebaran berita hoaks atau berita-berita yang tidak benar dan tidak pasti kebenarannya itu. Lalu ada bullying atau perundungan. Itu biasanya orang-orang yang tidak terima adanya perbedaan. Itu biasanya akan membuli orang yang mereka anggap itu berbeda. Lalu ada juga fanatisme kelompok, seperti bisa juga fanatisme di sekolah. Jadi itu sikap yang menganggap kelompok mereka itu paling benar dan kepercayaan orang lain itu salah. Itu biasanya terjadi
dalam perbedaan agama sering terjadi fanatisme kelompok. Nah, jadi karena aku sama Sonya masih bingung apa sih itu artinya fanatisme, jadi bisa nggak dijelaskan entah sama Andika atau sama Iskia atau sama kakak, terserah. Karena kami masih bingung. Iya, sama apa itu fanatisme sih? Itu apa sih? Boleh, mungkin dari Iskia atau Andika. Andika dulu, berarti aku jelaskan apa lagi. Ya, boleh Andika dulu nanti habis itu Iskia gitu. Nah, fanatisme itu sebenarnya kayak terlalu fanatik gitu dia kepada sukunya atau agamanya gitu. Kayak sampai Menganggap paling benar. iya kayak menganggap paling benar kayak kalian itu semuanya salah. Hanya punya aku yang benar. Hanya kelompokku yang benar. Kayak gitulah contohnya fanatisme. Fanatisme itu Tertutuplah konsep pemikirannya. Padahal ada banyak sekali perbedaan yang lain yang memiliki pro dan kontra juga seperti identitas yang ada dalamnya. Menurut saya fanatisme itu dia itu terlalu mempercayai apa yang dilihatnya atau diketahuinya dan biasanya cenderung mengikut-ikutan. Nah, FOMO mungkin. Nah, karena itu dia jadi ikut-ikutan dan tidak peduli dengan opini orang lain. Dah. Itu menurut pendapat Andika dan Iskia sama kakak juga ya. Hai guys, kembali di Ngetet dulu. Ya. Yes, kami ganti latar tempat. Oh my god, Tanya dong Dah? kenapa? Tanya dong kenapa? Bareng-bareng, kenapa? Bukan Iskia, maksudnya kalian semua yang kami undang bilang kenapa gitu. kenapa? Oke. Karena hujan ya, semalam hujan deras jadi agak kurang enak aja. yes. Ya. Jadi ini kami ganti tempat dan kami ganti rambut ya kayak Sonya Ganti style ganti style rambut karena mungkin di yang lama terlalu kayak berantakan, yes, nggak menarik. nggak Ya. menarik. Ya, jadi mungkin ini mau hampir habis nih videonya. Oh Sedih iya, banget ya. sedih banget. Dan mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada siapa Sonya? Hiskia. Ya, salah Oh, Hiskia. Oke. Jadi kami hanya ingin bertanya satu saja, tapi mungkin jawabannya agak panjang. Pertanyaannya itu, tantangan apa sih yang akan kita alami jika kita ingin menjaga keutuhan wilayah? Pertama itu yaitu satu keragaman dalam masyarakat yang luas karena Indonesia terdiri dari banyak agama dan suku. Kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi yang bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat akan budaya yang karena yang pertama yaitu keseragaman masyarakat yang luas karena Indonesia terdiri dari banyak agama dan suku. Kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi yang bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat akan budaya karena kurang dijelaskan di sekolah. Keempat, munculnya ideologi separatisme yang bisa memecah belah Indonesia. Kelima, munculnya etnosentrisme dan radikalisme yang bisa memecahkan belah Indonesia karena mereka itu mementingkan kelompoknya mereka sendiri dan memakai cara-cara kekerasan. Keenam, campur tangan asing yang bisa mengadu domba Indonesia dari dalam dan luar. Ya, jadi Sonya ingin bertanya, dia bingung banget sama penjelasan kamu tadi, boleh? Jadi Mrs. Hiskia. Mr. Aku mau nanya, jadi apa sih itu etnosentrisme? Etnosentrisme ya? Etnosentrisme. Ya. Etnosentrisme itu adalah pemahaman tentang kelompok yang dia itu cuman memakai cara pandangnya kelompoknya dan tidak memedulikan cara pandang kelompok lain. Ya, terima kasih. Nah, ini bonus. Jadi kita minta pantun kepada Andika. Silakan Andika. Pantunnya Nika. Jalan-jalan ke kota Medan. Jangan lupa beli durian. Bersatu padu pada persatuan agar negeri tetap aman. Au! Wow, 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 wow.
Oke. Apa? Kita mau ucapin makasih nih buat kalian bertiga, ya nggak sih? Oke guys, jadi makasih ya udah berpartisipasi dalam podcast kami hari ini. Sejauh ini sih seru ya, seru banget. Jadi nggak kerasa nih kita udah di penghujung podcast. Jadi sebelum kita akhiri podcastnya, aku mau minta Rating ya. rating pada tamu-tamu kita ini guys. Ada Kak ya. Jessica, Iya, Pak Andika, sama bisa Pak di rating Rizky podcast ya. hari ini apakah asik, seru, Seru dan tidak asik atau asik banget. Ada asik banget, tidak asik. Kalau misalnya asik banget bilangnya asik gitu ya, biar makin gemoy gitu. Kalau asik banget sih asik gitu. Sekalian nilainya ya 9,5 gitu. Oh iya. Podcastnya ya bagus, topik yang dibahas menarik, ya pokoknya ya seru lah ya. Seru. Ya. Ratingnya berapa? Ratingnya 9,8. Kamu Andika? Berapa? Nah, rating saya itu adalah 9,95 per 10. Nah, podcastnya itu seru, bisa membuat penonton tertawa sehingga banyak hal yang bisa dipelajari dari sini, membuat penonton berpengetahuan luas, berwawasan luas, sehingga mencerahkan pikiran orang Indonesia pada jalan yang benar. Kalau menurut saya dia itu seru, itu banyak yang pelajaran-pelajaran yang bisa didapatkan, jadinya rating saya 9 per 10 lah. Mungkin kami akan menutup podcast ini ya. Mungkin Sonya bisa nutup nih podcast kita hari ini. Oke guys, jadi aku mau bilang banyak makasih sama kalian yang udah mau berpartisipasi dalam podcast kita hari ini. Thank you ya guys, thank you so much. Arigato. Arigato gozaimasu. Dan semoga obrolan kita hari ini bisa nemenin kalian dan kasih sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe dan tetap semangat. Bye. Kau Mister lagi berenang. Gua tuh bukan abang, bukan. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga kalian tonton video ini sampai habis biar nampak videonya ya guys. Kan selesai lebaran. Terima kasih ya guys. Siapa ini, weh?